Tapi ingat juga, ya, Allah itu pencemburu terhadap hamba-hambanya. Itu diantara ma'rifatullah kita, mengenal Tuhan kita. Ketika orang kok jadi lebih percaya pada Ustadz Aat ya daripada parenting yang sudah aku install ya. Padahal aku ngasih ilmu parenting lebih keren. Tapi orang lebih asik tuh Ustadz Aat melulu yang dia dengar itu. Aku cemburu kata Allah. Aku cabut sudah ilmuku yang udah pernah aku install itu, aku cabut aja. Kayaknya gak kepake. Makan tuh Ustadz Aat. Hebat betul dia di matamu. Allah itu pencemburu. Kita sayang anak kita. Allah jauh lebih cinta lagi pada hambanya daripada sayangnya ibu pada anak. Sampai-sampai sayangnya kita begitu melindunginya luar biasa dan lupa tawakal. Kita memang ingin melindungi anak, tapi Allah juga ingin melindungi hambanya lebih dahsyat daripada kita. Kalau dia udah cemburu, aduh ampun. Oh, kau merasa hebat mampu melindungi anakmu sehingga kau gak butuh tawakal pada aku. Baiklah, aku cabut perlindunganku. Jaga anakmu sendiri. Pengen kuliah sehebat apa kau, jaga anak kau. Kalau Allah udah begitu takut kita, ketika dia udah lepas tangan karena dia cemburu. Karena salah satu sifat Allah itu adalah pencemburu. Ketika kita mulai duakan dia, menduakan dia dengan orang kemampuan orang tua menjaga, menduakan dia dengan pakar parenting, menduakan dia dengan psikolog, menduakan dia dengan dokter. Gak dilarang, ada kewajiban kita untuk mengembangkan sains dan teknologi, kedokteran, psikologi, parenting. Gak dilarang kok dengerin parenting saya. Tapi satu hal, jangan bikin dia cemburu. Dahulukanlah dia. Gali ilmu parenting yang sudah dia install itu ke dalam, gali. Kalau memang gak ketemu juga, masih bingung juga atau minta konfirmasi juga, silakan ikut parenting sama saya kayak Abah Ihsan kayak. Ya. Nah gitu. Sekarang banyak kok pembicara parenting. Tapi sesudah kita inside out, bertanya ke dalam, ya, jangan permalukan Tuhan kita. Dia udah ngajarin macam-macam, tapi kita merasa bodoh gitu. Ayo bunda sekalian, saya sering ditanya oleh teman-teman saya, aku lihat itu kamu itu sering ngisi seminar, sering ngisi ceramah, sering ngisi workshop, sering ngisi development, sering ngisi training, ngedesain training, jadi master of training. Tapi kenapa aku nggak pernah ngelihat kamu jadi peserta training, peserta ceramah, peserta workshop, peserta seminar? Saya bilang, saya bukannya nggak kepengen, saya kepengen. Saya bukannya pengen sombong, saya juga pengen gue jadi peserta training. Tapi entah kenapa yang saya gali di dalam ini nggak kering-kering gitu loh. Yang Allah udah install itu nggak kering-kering. Aku juga takut Tuhanku cemburu padaku. Udah diinstal berbagai macam ilmu nggak digali. Saya lebih suka ngegali. Janji deh, saya bilang kalau udah kering yang di dalam, saya ikut jadi peserta training kok, jadi peserta seminar kok. Ada ya bunda sekalian kan juga ngeliat ya, udah pada duduk tapi saya masih ngerti kan, ya materinya baru saya bikin soalnya. Ya nggak pakai bahan, gali ke dalam aja. Bukan sayanya yang hebat, bukan. Allahnya yang udah menginstal macam-macam. Bukan saya yang hebat. Saya nggak ingin Allah cemburu, itu aja. Saya nggak ingin Allah menganggap saya telah menyia-nyiakan apa yang sudah dia ilhamkan dan hidayahkan. Saya merasa saya nggak ingin dia kekufur nikmat, mengabaikan begitu saja apa yang sudah diinstal.
Memang saya kan bingung kalau ditanya, ini materi referensinya apa sih? Literaturnya apa sih? Baca buku apa sih? Gitu. Saya nggak bisa jawab. Karena saya memang menggali ke dalam, inside out. Saya memang nggak banyak baca buku. Saya memang pemalas baca buku. Tapi sejak SMA kelas 3 baru malas. Dari SD sampai SMA kelas 2 saya kutu buku. Seminggu 6 buku saya baca. Tapi sudah itu sampai sekarang pemalas. Saya memang punya doktrin, ya. Berhentilah membaca, mulailah berpikir. Kenapa saya gunakan istilah berhenti? Bagi orang yang udah rajin baca, gitu ya, stop. Tapi yang belum baca ya baca dulu dong. Ya. Makanya saya nggak pernah bilang janganlah membaca. Tapi saya bilang berhentilah membaca, mulailah berpikir. Sekali lagi Tuhan kita penyemburu. Dia nyiapin kok, dia nyiapin obat, dia nyiapin solusi, dia nyiapin ilmu, dia nyiapin konsep, dia nyiapin desain, dia nyiapin sistem. Bahkan kita jarang berdoa kepada Allah untuk minta itu semua. Saya pernah nanya ke mahasiswa, pernah nggak soal nomor 1 kamu nggak ngerti lalu kamu doa pada Allah, ya Allah kasih bocoran dong nomor 1 jawabannya apa? Nggak ada. Segitu sombongnya kita. Segitu sombongnya kita. Gak ada yang nanya pada Allah. Saya bilang satu-satunya nyontek yang halal itu nyontek dari Allah. Itu halal. Nyari bocoran. Lalu apa kita lakukan pada Allah? Doa kita. Minta ampun paling banyak. Minta rezeki, minta jodoh. Minta apa? Minta konsep, kayak minta desain, kayak minta gagasan, kayak minta solusi, kayak minta bocoran, kayak minta jawaban, kayak minta kesehatan, kayak minta kekuatan, kayak. Minta agar kita tidak menjadi mudarat bagi orang lain dan tidak dimudaratkan oleh orang lain. Bahwa dalam kondisi COVID-19 ini kita keluar rumah dengan doa, ya Allah, aku akan keluar rumah. Jangan sampai aku dimudaratkan oleh orang lain dan jangan sampai aku memudaratkan orang lain. Kata Rasulullah, la darara wa la dirara, kata Rasulullah. Jangan kamu memudaratkan dan jangan kamu dimudaratkan. Udah doa saya. Setiap kali saya makan sekarang doa saya itu doa kayak orang mau minum obat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Itu kan doa mau makan obat sebenarnya, bukan doa mau makan. Jadi sekarang bacaan saya itu bukan Allah mau barik lana ya. Kenapa? Saya khawatir gitu ya, apa yang saya makan, apa yang saya lagi pegang. Jangan ada COVID-19 di sini. Ada COVID-19 yang saya minum. Sudah. Karena ada Allah. Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Itu memang doa minum obat itu. Tapi mari kita berharap apapun yang kita konsumsi sekarang itu obat. Kadang-kadang kita lagi berhadapan dengan bencana-bencana gini lupa Allah. Kemana Tuhan itu? Ya. Maka di antara surat yang saya baca minimal 5 kali dalam sehari sekarang itu adalah surat Bani Israel Al-Isra ayat yang ke 78 sampai 83. Di antaranya 80 sampai 82 itu Rabbi adkhilni wa qur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan wahai Allah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar. Berikanlah aku dari sisimu kekuatan yang menolong ya Allah. Sultanan nasira, constructive power, constructive solution. Ya.
Kita butuh sultanan nasir sekarang. Dahsyat loh ini mintaan sama Allah. Sultan, kekuatan, kekuasaan, nasir yang menolong. Lalu kemudian, dan katakanlah telah datang kebenaran dan telah tersingkir kebatilan. Sesungguhnya kebatilan adalah sesuatu yang tersingkir. Doa lagi saya sama Allah. Ya Allah, sekarang ada keburukan yang bernama virus. Datangkan kebaikan itu ya Allah, berupa obatnya. Dan saya juga dari ayat ini juga sadar, saya melakukan pendekatan-pendekatan yang positif, bukan pendekatan yang negatif. Apa itu pendekatan yang negatif? Pendekatan yang negatif itu adalah ada virus, virusnya dihajar. Nah itu pendekatan negatif namanya. Kalau pendekatan positif, oh ini ada virus, kita datangkan aja kebaikan. Ya. Kalau kita ingin membuang minyak dari sebuah kaleng, yang kita lakukan bukan minyaknya ditumpahkan. Bisa dengan cara masukin air ke kaleng itu. Karena minyak sama air gak bakal nyatu. Dan berat jenis air lebih tinggi daripada berat jenis minyak. Sehingga kalau air dimasukin ke minyak itu, tumpah tuh minyak. Lama-lama habis, gak ada minyak, tinggal ada air di dalamnya. Ini makna dari wakul jahlak wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuq. Katakanlah telah datang yang hak dan telah tersingkir yang batil. Sungguhnya yang batil itu batil, sesuatu yang pasti tersingkir. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menyingkirkannya, akan menutupnya, akan menimbunnya. Maka saya gak ingin terlibat berlama-lama dalam tangis, dalam kesedihan, dalam kepedihan. Karena saya selalu berpikir bagaimana menyingkirkan penyakit ini. Enggak, datangkan kebaikan. Kebaikan yang akan menyingkirkannya. Saya lebih suka melakukan banyak kebaikan sekarang. Saya butuh itu untuk menyingkirkan penyakit. Saya ingin melakukan kebaikan lebih banyak lagi di era wabah ini. Karena amar ma'ruf itu akan bikin nahi munkar. Kalau kata dalam ilmu perang dikatakan menyerang itu adalah pertahanan terbaik. Daripada saya membuat kesedihan. Ya. Ini penyakit, anjurkan penyakit. Ini penyakit, anjurkan penyakit. Itu namanya nahi munkar ya. Kalau namanya amar ma'ruf, ya udah datangkan kebaikan. Kebaikan itu akan menyingkirkannya. Kalau saya mau ya udah, saya tinggal di Jogja sana. Ngapain sih keluyuran? Anak-anak saya juga nanya, Bi, aku di rumah Bi sekarang Bi, bukan keluyuran Bi. Tapi saya merasa saya melakukan sebanyak mungkin kebaikan sambil berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai aku jadi mudarat bagi orang lain, jangan sampai aku jadi carrier bagi orang lain, dan jangan sampai orang lain juga nularin ke aku ya Allah. Dan kita menganggap kita nggak terlalu percaya sama hal kayak gitu sekarang. Allah, doa itu sekarang tuh jadi simbol-simbol doang gitu loh. Bukannya kita nggak boleh ikhtiar, ikhtiar harus mutlak wajib. Wajib. Karena pertolongan Allah itu akan turun di akhir ikhtiar. Nah dikatakan juga, dan dari Al-Quran ada hal-hal yang berupa obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan tidaklah menambah Al-Quran itu bagi orang zalim kecuali kerugian. Ada obat pada Quran. Minimal rajin baca Quran sekarang. Tambah intensitas dan frekuensi membaca Quran kita sekarang. Paling kurang yang saya lakukan adalah ya ini surah 17 ayat 78 sampai 83 yang saya baca. Mungkin di dalam Al-Quran itu juga ada resep. Tapi oke lah, saya juga belum tahu resepnya apa. Paling kurang saya baca. Wa minal Qur'anu ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin
wala yazidul zalimina illa khasara. Dan dari Al-Quran itu ada apa-apa yang menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya, obat jiwa kali, obat mental kali. Enggak, obat fisik juga. Obat fisik juga. Syifa itu pada dasar obat fisik. Dikatakan jika aku sakit, wahwa yashfi, dialah yang mau menyembuhkannya, dialah yang mengobatinya. In kuntu maridan wahwa yashfi, jika aku sakit, dialah yang mengobatiku. Ini soal tauhid ya. Ada satu kisah Israelian. Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Lagi seru-serunya dikejar, tiba-tiba dia sakit perut. Dia segera berdoa pada Allah, ya Tuhanku, saat aku sedang dikejar-kejar musuh, ya Allah, aku ini sakit perut, ya Allah. Sambil berlari dia berdoa. Lalu Allah katakan, naiklah kamu ke bukit itu. Di situ ada daun bentuknya seperti ini. Petik dan makanlah, maka engkau akan sembuh. Langsung dia naik ke bukit itu, dia ambil daun itu, dipetik, dimakan, dan sembuh. Begitu sembuh, turun lagi Musa, lari lagi. Gak lama kemudian sakit perut lagi. Langsung dia naik ke bukit itu tadi, dia ambil daun yang tadi, dia makan. Gak sembuh-sembuh, dia makan. Gak sembuh-sembuh, dia makan. Gak sembuh-sembuh. Lalu dia berdoa, ya Allah, tadi aku sakit perut, meminta padamu, engkau tunjukkan daun itu, lalu aku makan, aku sembuh. Kenapa aku sakit perut yang kedua, makan daun itu berkali-kali nggak sembuh-sembuh? Kata Allah, ya Musa, ketika engkau sakit perut yang pertama kali, engkau meminta padaku, lalu aku tunjukkan wasilahku untuk menyembuhkan kamu, yaitu daun. Tapi untuk yang kedua kalinya engkau nggak minta pada aku, engkau langsung tuh datang ke daun. Engkau kira daun itu yang menyembuhkanmu? Bukan ya Musa. Yang menyembuhkan itu aku, perantaranya bisa daun, bisa pasir, bisa batu, bisa angin. Itu ada perantaraan. Yang pertama tadi engkau sakit perut, engkau meminta padaku. Yang kedua, ketika engkau sakit perut, engkau nggak minta padaku, engkau langsung datang ke daun. Engkau makan daun itu, ya nggak sembuh. Emang bukan daun itu yang menyembuhkan kok. Yang menyembuhkan aku. Nah, gitu. Ya, mana dikatakan Allah lah sang penyembuh itu. In kuntu maridan, jika aku sakit, wa huwa yashfi, dialah yang akan menyembuhkan, yang akan mengobati. Kita lanjutkan. Ada beberapa prinsip tauhid yang perlu kita didikkan pada diri kita dan pada anak-anak kita ketika dia akan menghadapi bencana dalam hidupnya. Satu, tadi Allah itu maha hidup, berdiri, mengurusi makhluknya. Itu prinsip. Jangan sampai kita menganggap Tuhan kita Tuhan pasif, nongkrong di aras bengang-bengong. Menganggap dia itu nongkrong di aras bengang-bengong, gak ngapain lagi, tinggal nonton doang. Nonton aja manusia ngadepin masalah, nonton aja manusia ngadepin musibah. Dia itu terlibat membantu intervensi. Ya. Itu menyebabkan dalam hidup ini kenapa ada karomah, ada keajaiban-keajaiban. Bagi para nabi ada yang namanya mukjizat. Ya. Kenapa banyak sekali hal-hal yang ajaib dalam hidup ini? Ayo udah sekalian, saya termasuk orang yang merasakan betapa doa itu mustajab. Saya merasakannya secara empirik. Betapa dia ngurusin. Saya ini sangat sibuk, nggak istirahat.
seringkali kurang tidur, zalim pada diri sendiri, olahraga udah enggak, makan enggak teratur. Kadang-kadang sarapan itu udah jam 5 sore itu sarapan. Kadang-kadang enggak jaga-jaga makanan. Banyak dosa-dosa saya sebenarnya. Untungnya dalam acara-acara kayak gini nih, seringkali saya itu didoain. Semoga sehat selalu ya Ustadz ya, barakallah Ustadz. Semoga Allah sehatkan ya. Ustadz, kita cuma bisa ngasih ini ya Ustadz. Semoga Allah berikan kesehatan pada Ustadz. Dan saya sehat. Saya nggak tahu kapan saya terakhir ke dokter, itu udah lama. Makanya bagi saya kekuatan doa sebagai penyembuh itu bukan cuma teori dan keyakinan, khabarul yakin, ilmu yakin. Saya ngalamin sendiri, hakul yakin. Bukan sekedar ilmu yakin ya, atau ainul yakin karena ngeliat, tapi emang ngerasain sendiri. Gimana coba saya mau membantah kenyataan bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Makanya seringkali saya juga ke beberapa tempat, ke beberapa sekolah, ketika mereka merasa membayar fee saya kurang, ya udah nggak ada masalah, saya bilang, tapi kekurangannya tutupin pakai doa ya buat saya ya. Mahal itu kekuatan doa. Ada teman saya sakit 8 hari, 1,8 miliar habis duit cuma buat 8 hari doang. Apa nggak hebat kesehatan itu? Wajar saya menjadi sedikit gamang ketika wabah ini muncul. Acara-acara saya ditutupin, batal-batal. Satu hal yang saya ikut pikirkan, pada nggak ngedoain saya dong. Dalam situasi kayak begini, kurang doa, kurang didoain orang, deg-degan. Kemudian prinsip yang kedua, ya, Allah tidak membebani hamba-hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupannya ya. Allah gak pernah membebani hamba melebihi kesanggupannya, berupa beban apapun ya. Makanya satu doa yang belakangan ini juga sering saya baca pada saat musibah ini adalah surat Al-Baqarah yang terakhir 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai kesanggupannya. Baginya apa yang dia usahakan dan baginya juga apa yang dia kerjakan. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau murkai kami karena kami lupa atau tersalah. Ya boleh jadi virus COVID-19 ini juga karena kita lupa, karena kita tersalah, mungkin karena kita lalai barangkali ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan Engkau bebani aku, kami, dengan beban-beban sebagaimana beban-beban yang telah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tahmil alaina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan jangan Kau berikan beban kepada kami, beban yang kami enggak sanggup memikulnya ya Allah. Fa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Anta maulana, Engkau adalah pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, selamatkanlah kami dari orang-orang kafir. Karena boleh jadi bencana ini juga merupakan bagian dari rekayasa orang-orang kafir, bagian dari upaya-upaya konspirasi dari orang-orang kafir.
memperlemah ekonomi kita dan sebagainya. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami ya Allah dari tipu daya orang-orang kafir itu, kejahatan orang-orang kafir itu, konspirasi dari orang kafir itu. Ya. Yang ketiga, prinsip tauhid bencana kita adalah Allah menciptakan manusia sesuai dengan masalah, kebutuhan dan tantangan. Allah itu nggak pernah nyetak manusia itu sama. Allah itu mencetak manusia disesuaikan dengan kebutuhan, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi sejak lahir sampai mati. Selalu gitu. Sehingga nggak usah panik. Oh, di masa depan akan ada disruption, era perubahan sangat cepat. Nggak usah takut. Kenapa? Anak-anak yang dilahirkan pada era itu juga anak-anak yang siap menghadapi perubahan cepat. Ini kalau kita paham tauhid. Mana dalilnya? Saya nggak bisa nunjukin dalil. Ini keyakinan tauhid kita. Allah tidak mungkin, Allah mustahil menciptakan hamba yang nggak disesuaikan dengan kebutuhan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada masa dia hidup. Ada fenomena menarik. Tahun 1936 terjadi wabah malaria yang luar biasa di dunia. Menurut perkiraan manusia akan punah saat itu oleh malaria. Kenapa? Saat itu baru selesai Perang Dunia Pertama. Manusia berada dalam keadaan miskin dan jorok, dan obatnya belum ketemu, obat malaria itu. Sehingga diperkirakan manusia itu punah. Ternyata manusia tidak punah, malah malarianya punah. Teliti punya teliti, ada apa gerangan? Kok manusia gak punah gara-gara malaria? Ternyata anak-anak yang dilahirkan pada saat wabah lagi hebat-hebatnya, dia itu membawa antibodi yang lebih gede daripada anak yang lahir sebelum wabah dan yang lahir sesudah wabah. Dokter-dokter di Jerman bingung, kok bisa ya? Jadi ini penelitian dari dokter-dokter di Jerman, kok bisa ya? Bahwa anak yang lahir pada saat wabah itu membawa antibodi yang lebih besar daripada antibodi anak yang lahir sebelum wabah dan antibodi anak yang lahir sudah wabah. Ya, jawabannya sederhana saja bagi kita orang yang beriman. Ya Allah juga gak tidur. Kalau kata orang Jawa, Gusti Allah mboten sare gitu katanya. Ya dia terlibat, dia turut campur, dia membantu, dia menolong gitu ya. Karena Allah menciptakan manusia ya sesuai dengan kebutuhan. Lagi-lagi penyakit lagi dahsyat-dahsyatnya, diciptakanlah manusia dengan antibodi ya, yang disesuaikan dengan permasalahan yang saat itu dihadapi manusia, yaitu malaria. Nah gitu. Jadi jangan dikira Allah nyetak manusia itu sama. Manusia Allah ciptakan di Bekasi sekarang dengan manusia Allah ciptakan di Bekasi 50 tahun yang lalu itu beda udah cetakannya. Kenapa? Tantangannya juga udah beda, permasalahannya udah beda, kebutuhannya udah beda. Begitu kita memahami tentang Allah dengan prinsip tauhid yang benar, mana akidah yang pertama kali perlu kita bangun. Anak-anak kita didik dengan perspektif semacam ini, sehingga enggak kemudian ketakutan gak kekaruan gitu loh. Ketakutan ini yang menyebabkan antibodi kita melemah, kekebalan tubuh kita melemah, lalu masuklah berbagai macam penyakit, ketakutan, kecemasan, kengerian, kepanikan. Isinya WA ya corona semua, Facebook ya corona semua, sampai kita lupa hari Ahad kemarin itu Isra Mi'raj. Udah gak ada yang Isra Mi'raj. Sore harinya malah saya ingat ada teman saya orang Pantai Kosta. Oh iya, gue lupa sekali Isra Mi'raj, selamat ya Ate. Sampai lupa, saya sendiri malah gak ingat. Ya udah makasih deh saya gitu. Karena semua kita itu dikepung oleh tema-tema corona. Padahal sekali lagi Allah gak pernah menciptakan manusia kecuali disesuaikan dengan permasalahan, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Keyakinan yang keempat, keyakinan tauhid yang kita miliki adalah inna ma'al usri yusra.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah loh ya, bersama. Karena ayatnya tidak berbunyi inna ba'dal usri yusra. Ayatnya berbunyi inna ma'al usri yusra. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau penyakit adalah kesulitan, maka bersama penyakit itu ada kemudahan. Bahkan saya berani mengatakan, obatnya di mana? Di penyakit itu. Inna ma'al usri yusra itu bisa bermakna. Di mana obatnya? Ya di penyakit itu obatnya. Bersama penyakit itu membawa obatnya sekalian. Seandainya keyakinan tauhid begini dipegang oleh dokter-dokter mukmin, wah, selesai urusan. Begitu penyakitnya datang, ketemu obatnya. Minimal nggak lama sudah penyakitnya itu datang, ketemu obatnya. Inna ma'al usri yusra. Bersama setiap kesulitan, minimal Allah sediakan dua kemudahan. Usri itu pakai alif lam loh. Inna ma'al usri. Tapi yusra nggak pakai alif lam. Nggak ada tuh inna ma'al usri inna ma'al usril yusra, nggak ada. Inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Kesulitan itu definite, dibatasi oleh Allah. Kemudahan indefinite, tak dibatasi oleh Allah. Di situ sayang Allah. Banyak ulama mengatakan bersama setiap kesulitan minimal ada dua kemudahan. Minimal dua. Dua itu minimal. Karena yusra nggak dibatasin. Kalau usri pakai alif lam. Alif lam takrif. Definite. Luar biasa. Sekali lagi, di mana obatnya? Di penyakitnya. Sebenarnya dalam dunia medis juga cukup dikenal ya. Yang namanya vaksinasi. Itu kan penyakit yang dijadiin obat. Namanya vaksinasi ya. Bakteri yang udah dilemahkan, penyakit yang udah dilemahkan, virus yang udah dilemahkan, dijadiin obat. Jadi sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama. Carilah kemudahan itu di dalam kesulitan itu sendiri. Di dalam kesulitan itu sendiri. Carilah obat di dalam penyakit itu sendiri. Atau tak jauh dari penyakitnya. Karena likulli da'in dawaun. Pada setiap penyakit ada obat. Malah katanya sama lagi. Da'in dawa gitu ya. Jadi barang yang sama tuh penyakit sama obat. Kemudian prinsip berikutnya harus kita yakini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu prinsip tauhid. Segalanya. Jadi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia mukmin, manusia yang sabar itu adalah manusia jika dia menderita musibah dia berkata semua dari Allah dan akan kembali pada Allah. Ini prinsip. Ini doktrin tauhid kita. Ini paradigma tauhid kita. Ini postulat tauhid kita. Semua bermula dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Coronavirus dari Allah. Apa kita lakukan? Kembalikan dia kepada Allah. Segera pulangkan dia kepada Allah. Segera minta kepada Allah agar Allah tarik dia. Dengan cara apa? Dengan cara Allah mengilhamkan kepada akal pikiran kita solusinya, obatnya. Termasuk jangan lupa doa. Doa yang tidak cuma menjadi supplementary solution, tapi memang kekuatan utama kita. Dalam keadaan tak berdaya begini, apa kekuatan kita? Kekuatan doa. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kita kembali kepada Allah.
semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Coronavirus dari Allah dan pulangkan kembali dia kepada Allah. Barangkali kita belum familiar dengan ini, tapi anak kita sudah mulai harus kita latih, kita didik, kita sadarkan. Sehingga bawah sadar mereka itu juga ada terbentuk satu ketika anak kita menghadapi musibah, menghadapi wabah, kasus kayak begini. Jangan mendadak sekuler. Saya katakan sekarang ini banyak di antara kita mendadak sekuler. Kenapa bisa terjadi kasus mendadak sekuler itu? Karena belum mendarah daging tauhid itu pada diri kita. Nah, untuk itu pada anak-anak kita deh bawah sadar semacam itu, bahwa ketika dia menghadapi musibah, top mind awareness-nya, kesadaran tertingginya adalah langsung ingat Allah, ingat doa, ingat solusi dari Allah, ingat tauhid. Sekali lagi jangan sampai kita barangkali masih menerima masalah mendadak sekuler, tapi anak-anak kita jangan sampai. Kemudian prinsip tauhid bencana juga, Allah mencintai orang yang bersabar. Allah ingatkan itu dalam ayatnya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan akan kami coba manusia dengan sesuatu berupa ketakutan dan kelaparan, kekurangan jiwa, harta, wathamarat, dan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila dia menimpa musibah menimpanya, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di ayat lain dikatakan manusia yang sabar itu adalah fama wahanu bima asabatum fi sabilillah wa ma dhaufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mereka tidak lemah mental karena musibah yang dia terima, tidak lemah fisik dan tidak lemah aktivitas. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Mukmin itu sebenarnya menghadapi apapun dia berada pada dua sikap utama. Kalau nggak sabar, syukur. Jika dia melakukan kebaikan, dia bersyukur, itu baik baginya. Jika dia melakukan keburukan, dia bersabar, maka itu baik baginya. Dalam satu hadis, luar biasa orang-orang mukmin ini, kata Rasulullah. Segala urusannya baginya baik. Jika dia menerima kesulitan, dia bersabar, itu baik baginya. Jika dia menerima kebaikan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Ajabali umuril mu'minin. Mengesankan apa-apa, ajaib apa-apa di tiap urusan. Idza amrum kullu khairul lahum. Setiap urusannya baginya baik. Kenapa? Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur.